Tes 1 2 3. Ya, selamat datang di channel Restu Media. Nah, kali ini saya mau memperkenalkan aplikasi Ketoko. Ketoko ini aplikasi berbasis web base ya. Sama kayak iPos 5, cuma dia berbasis web base. Nah, di sini untuk Ketoko ini kita bisa aksesnya lewat ketoko.co.id. Jadi untuk Ketoko ini dia lagi promo nih 40.000 per bulan. Yang dulu harganya sampai 200.000 per bulan gitu ya. Sekarang cuma 40.000 per bulan. Nah, di sini kita bisa login dulu untuk kita kenalin untuk fitur-fiturnya. Kita login. Nah, di sini untuk Ketoko yang versi web base, jadi kita bisa akses langsung dari ketoko.co.id, login gitu ya, atau kita bisa download versi desktopnya di ketoko.co.id, atau bisa download versi mobilenya di Play Store gitu ya. Dan dia pun ada juga untuk versi iOS-nya ya, jadi bisa dibuka di Apple gitu ya. Nah, di sini untuk fitur Ketoko ada master data yang berkaitan dengan data-data master dari data barang, kartu stok, supplier, pelanggan, sales, grup pelanggan wilayah, data satuan, jenis, bank, gudang, merek, ongkir, ada imani juga. Oh, udah mantap. Nah, di sini selain master data, pembelian kayak proses kita belanja ke supplier atau proses penambahan stok. Nah, di sini pembeliannya pun ada pesanan pembelian kayak PO, terus proses pembelian, daftar pembelian, histori harga beli buat ngeliat histori kemarin kita belanja dengan harga berapa, kemana, ada historinya. Retur, proses retur barang ke supplier, ada daftar pembayaran hutang. Kalau kita mau bayar hutang itu ada juga status lunas BG atau cek kalau misalkan kita mau mengecek pembayaran hutang yang pakai giro gitu ya. Lalu di toko ini ada penjualan, proses penjualannya di sini ada PO, pelanggan DO, pelanggan yang baru mesen ke kita gitu ya, tapi stok belum keluar, belum terjadi proses penjualan, belum terjadi pengurangan stok, ada proses penjualan, ada retur, ada poin, ada sistem poin juga. Sistem poin itu kalau kayak Alfamart Indomart nanti kelipatan berapa rupiah, berapa faktur, nanti dia dapat berapa poin, nanti kita bisa tukar hadiah atau tukar kupon gitu ya. Ada pengiriman buat cek ongkos kirim, buat cek paket yang udah dikirim atau belum, proses pembayaran, giro, daftar pembayaran sales, ada status lunas sales, terus ada juga ekspor CSV faktur pajak, faktur penjualan yang bisa kita upload di e-pajak gitu ya. Lalu untuk penjualan ada lagi di sini menu untuk persediaan. Persediaan di sini daftar item masuk, daftar item keluar, stok opnam, saldo awal, proses perbaikan saldo, transfer item, stok minimum. Ini udah bagus untuk daftar item masuk, barang-barang bonus, daftar item keluar misalkan kita mau konsumsi sendiri untuk barang yang kita jual ini. Terus ada stok opnam, ada untuk setting saldo awal, ada proses perbaikan saldo, transfer item ini pun udah bagus sekali. Transfer item kita bisa transfer ke beberapa tempat penyimpanan atau cabang gitu ya. Lalu ada stok minimum. Selain di persediaan, ada lagi di sini akuntansi. Jadi ke toko versi WBS ini udah dilengkapi dengan akuntansi. Ada daftar perkiraan buat setting chart of account atau kode perkiraan. Ada setting perkiraan, setting hutang, setting piutang, setting perkiraan, kas masuk, kas keluar, kas transfer. Nah, di sini pun ada input jurnal manual, ada buku besar, dan yang nggak kalah bagusnya ini deposit. Deposit ini kayak titip duit gitu ya. Titip duit itu misalkan ada pelanggan yang mau belanja di tempat kita, total tagihannya 900.000, total tagihannya 950.000, dia bayarnya duit 1 juta gitu ya, ada kelebihan 50.000, udah 50.000-nya dititip dulu nih. Nah, itu kita bisa mendata uang-uang titipan seperti itu. Atau kalau misalkan pelanggan ada yang mau belanja dengan sistem nabung dulu gitu ya, nah itu deposit.
Itu sangat berguna. Lalu di sini ada proses tutup tahun untuk proses perpindahan tahun. Lalu laporannya kita lihat di sini laporan master. Laporan master pun di sini dibagi lagi laporan daftar item. Laporan daftar item ada daftar berdasarkan harga pokok, harga jual, atau tanpa harga, atau bergambar. Kita bisa print, bisa desain juga, itu lebih enak lagi. Desain ini kayak semi custom gitu ya. Kita mau nambahin nomor rekening, mau nambahin field atau judulnya mau kita rubah, itu udah enak kalau untuk desain ya. Ini programnya udah mantap lah kalau udah ada fitur desain. Terus laporan pembelian, laporan penjualan di sini lengkap. Laporan penjualan, laporan pesanan, retur per item. Nah, ini pun dibagi-bagi lagi. Laporan grafik item terbaik, barang apa yang paling laku kita bisa cetak. Nah, di sini kita bisa sortir periodenya, jumlahnya berapa yang terbaik. Dari laporan di sini lengkap banget. Sangat oke lah ya untuk laporan. Lalu untuk pengaturan di sini tergantung koneksi internet ya kalau yang web base ini, karena ke toko ini sistemnya real time, harus connect internet. Update kedepannya bakalan bisa sistem online offline gitu ya, kita bisa tetap melakukan transaksi offline walaupun internetnya putus gitu ya. Lalu di sini untuk pengaturan ada setting user, ada pengaturan umum, ada pengaturan website. Ini yang baru, yang pengaturan website ini fitur baru nih di Ketoko, di iPOS 4, di iPOS 5. Oh ya, ini untuk tampilannya ya, tampilan untuk Ketoko ini ya. Kita bisa atur jenis fontnya, marginnya, ukuran font, bordernya. Oke. Lalu untuk share info ini untuk info perusahaan kita, bisa kita share. Setting nomor, kalau misalkan kita mau setting nomor transaksi. Log aktivitas buat melihat history user ini habis ngapain aja, edit, delete, hapus bisa kelihatan. List backup untuk melihat backup data kita. Lalu untuk impor data, nah di sini pun kita bisa impor langsung dari Excel ya, dari impor data supplier, bisa impor data pelanggan, uh, impor data barang gitu ya. Coba kita back dulu. Impor data berdasarkan satu harga, level, atau jumlah. Nah, ini udah enak banget sih. Jadi kita nggak perlu input manual satu persatu gitu ya. Lalu ini untuk ke toko versi web base-nya, ada paduannya juga di sini. Paduannya seperti manual book seharusnya. Nah, di sini ada fitur membuka program pertama kali, registrasi, paduan billing. Di sini lengkap untuk manual booknya. Nah, nanti bakalan saya bikinin video untuk dari fungsi-fungsi ini ya. Nah, sementara untuk pengenalan fitur ke toko ini, untuk video selanjutnya saya akan bahas detail cara input master data, pembelian, penjualan, cara melakukan input akuntansi hingga terjadinya laporan neraca laba rugi. Itu akan saya bikin video khusus untuk video berikutnya karena terlalu detail, bakalan terlalu panjang. Nah, di sini bagi yang punya pertanyaan silakan komen di video ini. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih.